Selamat pagi anak-anakku, selamat ketemu kembali dalam materi kimia berikutnya yaitu termokimia. Termokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang khusus mempelajari perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Termokimia didasari dari hukum termodinamika pertama, yaitu hukum kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang dapat dilakukan hanyalah mengubah bentuk energi satu menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, energi listrik bisa kita rubah menjadi energi gerak. Energi listrik juga bisa kita rubah menjadi energi panas dan yang lain. Di dalam termokimia, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan entalpi. Entalpi dalam kurung H besar itu adalah jumlah energi yang terkandung di dalam suatu sistem atau zat. Kemudian, perubahan entalpi delta H itu adalah perubahan kalor yang terjadi di dalam reaksi kimia. Yang kedua, sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Yang menjadi pusat perhatian kita itu adalah reaksi kimia itu sendiri. Itulah sistem. Kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Kemudian anak-anakku, sistem itu dibagi atas 3. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka di mana dapat terjadi pertukaran materi dan kalor dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan menuju sistem. Ada pertukaran materi dari sistem menuju lingkungan atau dari lingkungan menuju sistem. Pertukaran materi ataupun kalor. Kemudian sistem tertutup dapat terjadi pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan, tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi. Kemudian sistem terisolasi, namanya yang terisolasi, tidak ada pertukaran energi atau kalor atau materi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Ini contohnya di rumah adalah termos air yang dapat mempertahankan suhu atau tetap panas dalam 2 atau 3 hari. Itulah sistem terisolasi. Kemudian ada 2 jenis reaksi di dalam ilmu termokimia. Yang pertama adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan atau reaksi yang melepas kalor. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Reaksi endoterm ini tidak akan berlangsung jika kita tidak memberikan panas atau kalor. Di sini jika ini adalah sistem, ini adalah reaksi kimia itu. Untuk reaksi eksoterm, karena dia adalah menghasilkan panas atau menghasilkan kalor, maka kalor akan dilepas sistem ke lingkungan. Akan dilepas sistem ke lingkungan kalor itu. Itulah reaksi eksoterm. Kemudian kalau reaksi endoterm, karena ini adalah butuh kalor supaya berlangsung, maka lingkungan akan memberikan kalor kepada sistem. Lingkungan akan memberikan kalor kepada sistem. Ya, tuh. Apakah bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Jika kita buat dalam bentuk diagram, jika ini ke atas adalah entalpi H, maka untuk reaksi eksoterm, entalpi reaktan
entalpi pereaksi lebih besar dari entalpi produk. Entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk. Sehingga kalau kita hitung perubahan entalpinya, delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Produk lebih kecil dari reaktan. Produk lebih kecil dari reaktan sehingga kecil dikurang besar pasti hasilnya minus, negatif. Jadi ingat, delta H untuk reaksi eksoterm adalah negatif alias min. Kenapa min? Karena entalpi produk lebih kecil dari entalpi pereaksi atau reaktan. Kemudian yang kedua, untuk reaksi eksoterm, jika ini adalah entalpi makin besar ke atas entalpinya, maka entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Maka delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan sehingga dia positif. Besar dikurang kecil pasti positif. Jadi ingat, untuk reaksi endoterm entalpinya delta H-nya adalah plus. Kemudian persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu adalah persamaan kimia yang disertai dengan perubahan energi atau perubahan entalpi. Lengkap ditulis semua. Contoh, CS. Ini CS alias solid padat ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Delta H sama dengan minus 393,5 kilojoule. Nih, lengkap semua. Disertai dengan perubahan entalpi. Ini perubahan entalpinya. Maka ini adalah reaksi pertama, ini adalah reaksi eksoterm. Dari mana kita tahu ini reaksi eksoterm? Karena delta H negatif. Contoh kedua, 2NH3 gas ditambah N2 gas menghasilkan 3H2 gas. Delta H sama dengan plus 92 kilojoule. Ini juga lengkap dengan perubahan entalpinya. Maka ini adalah reaksi termokimia. Dan yang endoterm. Dari mana kita tahu endoterm? Karena delta H-nya positif plus. Kemudian berikutnya adalah macam-macam delta H atau jenis-jenis dari delta H. Delta H yang pertama adalah entalpi pembentukan standar atau delta H0F. H0 ini nolnya ini. Delta H0 kalau ada nolnya berarti standar. Adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol. 1 mol suatu zat langsung dari unsur-unsurnya. Contoh, C padat solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Delta H sama dengan min 393,5 kilojoule. Ini adalah pembentukan 1 mol. Ini yang dibentuk 1 mol langsung dari unsur-unsurnya. CO2 terbentuk dari unsur apa? C dan O. Contoh kedua, H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2OL. Delta H sama dengan minus 283 kilojoule. Ini juga adalah terbentuk 1 mol langsung dari unsur-unsurnya. H2O terbentuk dari apa? Hidrogen dan oksigen. Kemudian yang kedua, B adalah entalpi penguraian standar atau delta H0D. D ini adalah disosiasi penguraian. Kalau yang ini tadi F adalah formasi atau pembentukan. Entalpi penguraian standar delta H0D adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol. 1 mol suatu zat menjadi unsur-unsurnya. Jadi delta H0F itu adalah kebalikan dari delta H0D. Kalau ini dibentuk, maka ini diurai. Sudah jelas itu ya, bahwa delta H0F itu adalah kebalikan dari delta H0D.
disosiasi. Contoh, CO2 gas terurai menjadi CS padat ditambah O2 delta H plus 393,5. Perhatikan, kalau di sini minus, ini minus juga ya. Kalau ini minus, sekarang kalau reaksi dibalik, maka tandanya juga dibalik. Ya. Kemudian H2O L terurai menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas delta H sama dengan plus 283 kJ. Jelas ya bahwa delta H penguraian standar adalah kebalikan dari delta H pembentukan standar. Kita lanjut. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Entalpi pembakaran standar atau delta H0C. C itu combustion adalah pembakaran. Adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen. Jadi kalau dalam reaksi kimia, kalau dibakar berarti direaksikan dengan oksigen. Contoh H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O L. L ini liquid cair. Delta H sama dengan minus 283 kJ. Kalau kita lihat reaksi ini adalah reaksi pembentukan standar. Ini adalah reaksi pembentukan standar. Dan juga ini adalah reaksi pembakaran standar. Kemudian contoh kedua, CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2O gas. Delta H sama dengan 802 kJ. 802 kJ ya. Min, berarti reaksi ini adalah reaksi eksoterm dan juga ini eksoterm. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menghitung entalpi reaksi. Entalpi reaksi bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ya. Kalorimeter itu seperti ini. Kalorimeter ya, seperti mangkok yang kalorimeter sederhana. Bisa kita buat sendiri. Ada termometernya, ada pengaduknya. Kemudian zat yang akan kita ukur perubahan suhunya di sini. Tapi setelah kita ukur dulu suhu awal. Kemudian begitu bercampur, apakah suhu naik atau suhu turun, maka kita cek dengan termometer ini. Dengan menggunakan rumus QL larutan sama dengan MC delta T. Q itu adalah jumlah kalor, M itu adalah massa zat dalam gram, C itu, C huruf kecil adalah kalor jenis air. Kemudian Q kalorimeter adalah sama dengan C delta T. C itu, C besar adalah kapasitas kalorimeter. Dan delta T adalah perubahan suhu dalam Kelvin. Maka kita bisa hitung Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Untuk kalorimeter sederhana, Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Itu untuk kalorimeter sederhana. Contoh nomor 1. Ke dalam 100 ml larutan NaOH 1 molar ditambahkan 100 ml larutan HCl. Ternyata suhu naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air sebesar 4,18 Joule per gram per Kelvin dan
massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, maka hitunglah delta H reaksi. Jawab. Kita tulis dulu reaksinya. NaOH aki ditambah HCl aki menghasilkan NaCl aki tambah H2O. H2O sebenarnya L, cair. Kemudian kita hitung Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Tetapi di sini karena kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor sehingga Q kalorimeter ini kita abaikan. Kita lanjut. Sehingga Q sistem atau Q reaksi sama dengan min Q larutan, di mana massa larutan itu adalah massa NaOH ditambah massa HCl. Massa NaOH 100, HCl juga 100, jumlahnya 200 gram. Perubahan suhu dari 25 menjadi 31, berarti suhunya naik, adalah 6 derajat Celcius atau 6 Kelvin. Kita masukkan ke rumus. Q larutan sama dengan MC delta T. M-nya 200, C-nya 4,18 200 gram kali 4,18 Joule per gram per Kelvin dikali 6 Kelvin. Di sini gram dibagi per gram habis. Kemudian di sini per Kelvin dibagi Kelvin habis, jadi hasilnya 4,18 kali 6 Joule dikali 200, maka hasilnya 5016 Joule sama dengan 5,016 kilojoule. NaOH 100 ml 1 M. NaOH 100 ml 1 M, maka dia adalah setara dengan 1 mol karena M molar itu adalah mol per liter, sehingga ketemu 0,1 molar. Dari mana itu? Dari sini. M sama dengan mol per liter. M-nya 1, sementara mol sama dengan liternya itu 0,1, sehingga ketemu molnya 0,1 mol. Ya. 0,1 mol. Maka delta H reaksi sama dengan 5,016 dibagi 0,1 mol sama dengan 50,16 kilojoule per mol. Jadi Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan minus 50,16 kilojoule. Persamaan termokimianya ditulis seperti ini. NaOH aki ditambah HCl aki menghasilkan NaCl aki ditambah H2OL. Delta H sama dengan min 50,16 kilojoule. Ya. 50,16 kilojoule. Contoh yang kedua. Sebanyak 7,5 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter berisi 120 gram air. Setelah seluruh kristal LiOH larut, temperatur suhu naik dari 23,25 derajat Celcius menjadi 34,9 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram per Kelvin, kapasitas kalor kalorimeter 11,7 Joule per Kelvin, dan Mr massa atau massa molekul relatif LiOH adalah 24, tentukanlah entalpi pelarutan LiOH. Jawab.
Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kita hitung dulu Q larutan. Q larutan sama dengan MC delta T. M-nya 7,5 gram ditambah 120. LiOH 7,5. Airnya 120 gram. Dikali 4,2 joule per gram per Kelvin. Dikali delta T-nya. Delta T-nya adalah 34,9 dikurang 23,25. Hasilnya adalah 11,65. 11,65 ini adalah dari 34,9 dikurang 23,25. Maka ini gram dengan gram mati, Kelvin dengan Kelvin mati, maka ketemu hasilnya 6238 joule. Q kalorimeter sama dengan C delta T. C-nya adalah 11,7 kapasitas kalor, 11,7 joule per Kelvin dikali 11,65. 11,65 ini adalah delta T-nya, Kelvin. Kelvin dengan Kelvin mati sehingga dihasilkan 136,3 joule. Maka Q reaksi sama dengan min 6238 ditambah 136,3. Hasilnya adalah min 6374,9 joule. Kita lanjut. Mol LiOH adalah 7,5 karena 7,5 gram tadi. Mol LiOH 7,5 gram dibagi MR-nya. MR-nya 24, maka dihasilkan 0,3125 mol, ya. Maka delta H reaksi sama dengan min 6,3749 kilojoule. Udah dibuat kita berubah menjadi kilojoule dibagi 0,3125 mol. Maka dihasilkan min 20,4 kilojoule. Berarti ini adalah reaksi eksoterm. Jadi delta H pelarutan LiOH sama dengan min 20,4 kilojoule. Demikian anak-anakku untuk sementara. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa dipahami. Demikian, kita ketemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.